Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku di Zona Kika. Oke, untuk kali ini aku akan bahas mengenai teh hijau yang digunakan untuk diet. Mungkin kalian bertanya-tanya, kira-kira untuk mengkonsumsi teh hijau untuk diet atau melangsingkan tubuh itu penggunaannya seperti apa, cara pakainya harus kayak gimana, dan aturan pakainya untuk teh hijau sebagai diet itu seperti apa sih? Mungkin kalian masih bingung. Oke, jadi untuk kali ini kita akan bahas cara mengkonsumsi teh hijau untuk diet. Oke, sebelum kita memulai pembahasannya lebih lanjut, aku ingatkan lagi, jangan lupa untuk dukung channel aku biar channel aku lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oh, jadi mungkin gak asing lagi bagi kalian mengenai teh hijau yang sudah sering digunakan untuk diet atau melangsingkan tubuh. Seperti dikutip di artikel menurut Dr. Johanna Margarita, dia adalah General Practitioner di Okadoc.id. Dia mengatakan bahwa teh hijau merupakan minuman yang mengandung antioksidan tinggi. Antioksidan ini berperan dalam menangkal radikal bebas yang dapat memicu kerusakan sel pada penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Kandungan yang terdapat pada teh hijau diantaranya ada katekin, kafein, asam folat, kalium, dan kalsium. Jadi itu beberapa manfaat teh hijau ketika kita konsumsi. Jadi di situ jelas banget diterangkan bahwa dia juga bisa menurunkan berat badan. Lanjut kita akan bahas yaitu cara minum teh hijau untuk diet. Jadi kalian di sini jangan sampai salah untuk cara mengkonsumsi teh hijau ini, karena kalau kalian sampai salah untuk cara mengkonsumsi teh hijau ini, hasilnya juga tidak efektif. Jadi kita masuk aja untuk pembahasan yang pertama, yaitu teh hijau hanya diminum 2-3 cangkir sehari. Jadi walaupun kalian pengen diet biar cepet gitu, tapi untuk teh hijau ini ada batasannya, yaitu maksimal 3 cangkir dalam sehari. Jadi kalian bisa minum pagi, siang, dan sore. Kenapa sih nggak malam? Teh hijau itu ternyata nggak boleh dikonsumsi ketika malam. Nanti pembahasannya ada di berikutnya, yaitu teh hijau itu kenapa nggak boleh dikonsumsi ketika malam. Jadi kalian kalau mau konsumsi teh hijau, misalkan 3 kali sehari, usahakan pagi, siang, sama sore. Jadi di sini teh hijau kaya akan antioksidan dan senyawa nabati alami seperti tanin dan flavonoid. Kelebihan dapat menyebabkan keracunan atau dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Jadi kalau kalian mengonsumsi teh hijau terlalu banyak atau melebihi dalam sehari lebih dari 3 cangkir, itu akan memberi efek yang tidak baik. Oke, jadi itu yang pertama, kalian nggak boleh meminum teh hijau dalam sehari itu melebihi dari 3 cangkir. Kemudian yang kedua, jangan pernah minum teh hijau saat perut kosong. Jadi kalian itu jangan mengonsumsi teh hijau misalkan pagi-pagi itu ya, pagi-pagi itu kan benar-benar kalian belum mengkonsumsi apa-apa. Jangan. Jadi kalau kalian mau menyeduh teh hijau, kalian minum air putih dulu atau kalian makan buah terlebih dahulu. Baru habis itu kalian bisa minum teh hijau. Kenapa seperti itu? Karena teh hijau itu mengandung banyak kafein. Nanti kalau kalian perut kalian kosong, nanti lambung kalian yang kena. Itu ya. Kemudian lanjut masuk ke ketiga. Yang ketiga yaitu hindari minum teh hijau seusai makan. Jadi kalian nggak boleh minum teh hijau itu habis makan. Kalian usahakan minum teh hijau itu sekitar 30 menit sebelum kalian makan. Kenapa seperti itu? Karena teh hijau itu dia akan mempercepat proses pembakaran lemak di tubuh kita. Jadi kalau kalian minum habis makan itu kayak nggak ada efeknya gitu loh. Jadi di sini diberitahukan banyak orang menggunakan cara minum teh hijau untuk diet setelah makan tanpa menyadari bahwa minuman teh hijau segera setelah makan dapat menghambat penyerapan zat gizi. Artinya apapun yang
kalian makan tidak diserap dengan baik karena kafein dan tanin bertindak sebagai penghalang. Jadi di sini kalian harus mengonsumsi teh hijau sebelum makan, yaitu maksimal 30 sampai 45 menit sebelum kalian makan. Lanjut keempat, hindari minum di malam hari, ya kan? Tadi pada poin pertama aku bilang jangan mengonsumsi teh hijau ini ketika malam hari atau ketika kalian mau tidur. Jadi hindari minum di malam hari karena teh hijau untuk diet di malam hari dapat mengganggu pola tidur dan dapat meningkatkan tingkat stres kalian karena kandungan kafein yang terdapat di dalam teh hijau tersebut. Kemudian yang kelima, jangan menggunakan kembali kantong teh hijau yang telah terpakai. Ini sebenarnya sih hampir semua ya, nggak hanya teh hijau, untuk teh celup semuanya kalau kalian udah pakai ya diusahakan nggak usah dipakai lagi, kecuali kalian pakai buat maskeran, biasanya kan buat maskeran mata gitu atau di muka, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian konsumsi lagi itu tuh nggak bagus gitu ya, karena yang namanya udah dicelupin ke air itu kan habis itu kalau ditaruh lagi itu bakterinya jadi banyak gitu ya. Kemudian yang keenam, hindari penambahan perasa buatan. Jadi kalau kalian mau diet menggunakan teh hijau, hindari kalian menambahkan gula, madu, dan sejenisnya. Jadi untuk penambahan ekstra dari pemanis, membuat teh hijau ini menghilangkan manfaat dari teh hijau untuk diet itu sendiri, karena kalori dalam kandungan teh hijau untuk diet akan bertambah menjadi 86 kalori. Tapi secangkir teh hijau polos hanya memiliki 2 kalori. Jadi kalian bisa bandingin, kalau teh hijau yang tanpa tambahan pemanis itu kalorinya cuma 2 kalori. Sedangkan kalau kalian tambahkan dengan pemanis, dia jadi 86 kalori. Jadi manfaatnya akan hilang kalau kalian tambah pemanis. Jadi kalau kalian mau diet menggunakan teh hijau, jangan dikasih pemanis yang lain ya. Oke, lanjut ke yang terakhir, ada ketujuh, minum lebih banyak air putih. Oke, jadi walaupun kalian mengonsumsi teh hijau, jadi kalian juga wajib banget mengonsumsi air putih yang banyak. Rata-rata kalau diet sih emang harus mengonsumsi air putih yang lebih banyak. Kenapa harus mengonsumsi air putih? Karena teh hijau untuk diet ini bersifat diuretik yang dapat menyebabkan sering buang air kecil. Jadi lebih baik minum air putih yang banyak gitu ya. Jadi kalau kalian mengonsumsi teh hijau itu dia membuat kalian nanti sering buang air kecil. Jadi kalian wajib banget minum air putih yang banyak biar kalian tidak dehidrasi gitu ya. Jadi itu ada 7 cara kalian mengonsumsi teh hijau untuk diet. Aku ulangi lagi, jadi yang pertama, sehari itu kalian hanya 2-3 cangkir aja, nggak boleh lebih dari itu. Kemudian untuk yang kedua, jangan pernah minum teh hijau ketika perut kalian kosong. Jadi perut kalian harus diisi terlebih dahulu, entah air putih, entah buah atau yang lain. Kemudian yang ketiga, hindari minum teh hijau seusai makan. Hindari minum teh hijau seusai makan. Kemudian yang keempat, yaitu kalian hindari minum teh hijau di malam hari. Kemudian yang kelima, kalian harus hindari menggunakan kantong teh hijau yang udah dipakai. Yang keenam, kalian harus hindari penambahan rasa yang lain seperti gula, susu, madu. Bahkan mungkin kalau kalian mau nambahin gula rendah kalori itu nggak boleh ya, karena kalau kalian mau diet ya udah pakai teh hijau aja. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, kalian wajib banget memperbanyak mengonsumsi air putih. Karena efek dari teh hijau itu kalian ntar akan sering buang air kecil, sehingga kalian wajib banget minum air putih biar kalian gak dehidrasi. Jadi itu pembahasan aku untuk cara penggunaan teh hijau untuk diet. Bagi kalian yang masih penasaran,
Kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaan apa sih yang kalian pengen tanyakan ke aku. Dan mohon kalian juga ada request kira-kira aku akan bikin video apa selanjutnya, silahkan bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM ke Instagram aku. Oke, jadi selain kalian mengonsumsi teh hijau untuk diet ini, kalian juga harus menjaga makanan kalian. Terus kalian juga harus tetap berolahraga. Jadi tetap harus yang lainnya juga, jangan cuma tergantung sama teh hijau. Karena kalian udah mengonsumsi teh hijau, akhirnya kalian dengan enaknya cuma mengonsumsi teh hijau aja, nggak mau berolahraga lah, terus nggak mau jaga semua makanan kalian lahap. Jangan seperti itu ya, walaupun nanti juga ujung-ujungnya proses pencernaan kalian atau pembakaran lemak itu lebih cepat lagi karena kalian mengonsumsi teh hijau. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini aja. Aku ingatkan lagi sebelum aku selesai video ini, jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, see you next time. Bye.